Assalamualaikum Ibu Midan, selamat siang. Waalaikumsalam, mari duduk Ibu, Bapak. Iya. Terima kasih. Silakan. Baik, bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan syukur. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Maulidia Melani, Bapak Ibu sebagai bidan yang bertugas pada hari ini. Nah, ada pepatah Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya Bapak Ibu dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Indah dan ini suami saya namanya Asam. Baik, senang ya perkenalan dengan Bapak dan Ibu. Sebelumnya kesibukan Bapak dan Ibu ini apa? Kalau saya sih di rumah aja ya Bu Bidan. Nah, terus suami saya kerjanya wira swasta. Baik, Bapak Ibu sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu Bidan, istri saya ini bawa berencana untuk memasang KB, tapi kita masih belum paham bagaimana dan apa saja itu macam-macam KB, dan juga saya bingung apa yang bagus untuk istri saya. Kan sekarang istri saya ini sudah usianya 40 tahunan. Baik Bapak Ibu, ini sudah keputusan bersama ya? Iya. Sudah keputusan bersama. Iya kemudian karena suami saya juga sudah setuju ya, dan juga kita pusing ya Pak udah ngurusin anak banyak-banyak ya. Ibu sudah menggunakan alat KB? Udah cuma pakai pil KB aja sih Bu, cuma ya gitu kebobolan anak sampai 3 sama keempat. Saya kapok Bu pakai KB pil, paling kalau berhubungan cuma pakai kondom doang sama orang yang frekuensi berhubungan aja sih Bu. Baik, selama Ibu pemakaian pil itu apakah ada keluhan? Keluhannya cuma mensnya nggak teratur aja Bu. Baik, sebelumnya apakah Bapak sama Ibu ini niat untuk bertambah anak lagi? Saya dan suami sudah sepakat sih Bu buat menambah anak lagi, kita juga berdua udah tua ya Bu, dan juga udah nggak kuat hamil lagi Bu, terus anak kita juga udah banyak, udah 4. Kalau ada KB yang benar-benar manjur gitu, kita ambil yang itu aja Bu. Baik, Bapak Ibu, semua pertanyaan sudah terlontarkan ya. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu ini sudah sepakat untuk ber-KB yang tingkat kegagalannya rendah, istilahnya top tier gitu ya Bu ya. Iya. Nah baik, saya sebutkan terlebih dahulu ya Bu, jenis-jenis KB yang tingkat kegagalannya itu rendah. Nah yang pertama itu ada jenis KB hormonal, itu ada implan, itu tuh implan itu alat kecil yang dipasang di bawah kulit di bagian lengan kiri atas. Kemudian juga efektivitasnya ini tinggi Bu, 92,2 sampai 97,5% mencegah kehamilannya, jadi tinggi ya Bu. Nah ini juga dapat digunakan 3 sampai 5 tahun sesuai jumlah batang implan yang digunakan. Kemudian juga ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu perubahan pola haid atau bahkan tidak haid sama sekali dan sakit kepala. Kemudian yang kedua ada jenis KB non hormonal Ibu. Nah itu ada IUD, kemudian tubektomi dan vasektomi. Nah yang pertama tadi IUD itu alat kecil yang dimasukkan ke dalam rahim Ibu. Nah ini efektivitasnya juga tinggi, 86,3 sampai 91,6% ya Bu, tinggi juga. Kemudian ini dapat mencegah kehamilan dari 8 sampai 10 tahun. Jadi 8 sampai 10 tahun, jika sudah 10 tahun itu harus diganti Bu. Kemudian juga efek sampingnya ini muncul bercak periode menstruasi, kram ketika menstruasi, kemudian juga sakit pinggul Ibu ketika dipasangkan IUD. Kemudian ada tubektomi. Nah tubektomi ini pengikatan atau bahkan memutuskan saluran tuba falopi Ibu, atau saluran yang untuk mengatasi sperma itu ke tuba falopinya. Kemudian dan tidak bisa untuk memiliki anak kembali Bu. Jadi kalau Ibu sudah melakukan tubektomi ini atau pengikatan atau pemotongan ini sudah tidak bisa mempunyai anak lagi ya Bu ya, sudah permanen. Ini tingkat efektivitasnya sangat tinggi Ibu, 99%. Kemudian yang ketiga itu ada vasektomi. Vasektomi itu pengikatan atau bahkan memutuskan saluran sperma Bu. Jadi saluran sperma Bapak ini sudah tidak sudah tidak tersalurkan lagi Pak, bahkan sperma juga tidak dapat keluar gitu ya. Kemudian juga tidak bisa untuk memiliki anak kembali atau permanen. Kemudian juga ini
efektivitasnya tinggi ya Pak, 99% sama dengan tubektomi. Nah Bapak Ibu sudah saya sebutkan nih jenis-jenis kontrasepsi yang tingkat kegagalannya itu rendah. Silakan Bapak Ibu diskusi terlebih dahulu, Bapak dan Ibu memilihnya yang mana. Mungkin jika ada pertanyaan boleh disampaikan ke saya Ibu. Oh, jadi saya dan suami itu pilih sendiri dulu ya Bu? Iya, pilih sendiri dulu ya Ibu. Segala keputusan saya serahkan ke Bapak dan Ibu. Saya hanya fasilitator supaya Ibu tidak salah pilih KB yang digunakan. Oke, jadi kalau itu saya izin diskusi dulu ya. Nah baik Bapak Ibu, apa hasil diskusinya sudah selesai? Sudah Bu Bidan, saya juga dan istri saya ini telah memutuskan. Baik Bapak, Ibu silakan sampaikan keputusannya. Baik, kami memutuskan untuk memilih tubektomi aja Bu Bidan. Kami udah fix ya Pak, untuk tidak akan menambah anak lagi. Dan saya pun masih bisa mendapatkan mens secara teratur dan tidak mengganggu siklus menstruasi saya juga kan ya. Ya, baik. Berarti Bapak sama Ibu ini memilih tubektomi ya Ibu. Berarti baik saya jelaskan kembali ya Pak Bu mengenai tubektomi. Nah tubektomi adalah prosedur pemotongan atau pengikatan atau penutupan tuba palopi atau saluran hidung telur yang menghubungkan ovarium ke rahim, sehingga tidak dapat dibuahi lagi. Metode ini bersifat permanen ya Pak Bu. Jadi tubektomi ini tadi yang sudah saya jelaskan, pemotongan tuba palopi atau pengikatan. Jadi Ibu tidak bisa lagi ya Bu ya secara permanen. Kemudian baik Bu, bisa dipahami? Ya, saya berpaham. Baik, perlu diingat sebelum melakukan tubektomi ini Ibu harus mempersiapkan diri Ibu dan mental Ibu Bu. Terima kasih sudah datang untuk berkonsultasi ya Bu. Nanti jika sudah dilakukan tubektomi akan dijadwalkan kembali untuk berkonsultasi ulang ya Bu. Terima kasih ya Bu Bidan. Saya sangat senang sudah berkonsultasi ke Bu Bidan dan saya suami juga. Dan sekarang udah merasa lebih ya Pak ya. Iya. Baik, sama-sama Ibu Bapak. Saya dengan senang hati sudah bisa membantu Ibu dan Bapak. Baik Bu Bidan, kalau begitu saya izin pamit pulang ya bersama istri saya. Baik Bapak Ibu, hati-hati di jalan ya. Terima kasih ya Bu Bidan. Terima kasih.